pagi adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik yang di rumah baik ya. Senang bisa berjumpa lagi bersama adik-adik pada pagi hari ini bersama dengan kakak Rani. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, walaupun secara online, tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan berkati adik-adik yang mengikuti secara online di rumah mereka masing-masing, dan juga berkati sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Nah, pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyanyi dengan lagu yang berjudul Happy Yaya. Mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Nanti persembahannya adik-adik bisa kumpul di dalam nanti persembahannya dikasih ke dalam amplop. Nanti amplop itu akan diberikan kepada orang tua. Oke? Nah, pada pagi hari ini kita akan berdoa. Kita akan berdoa buat persembahan kita pada pagi hari ini. Nanti kakak yang pimpin kita berdoa. Adik-adik mengikuti ya dari rumah kata-kata kakak. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menolong kami dan kami sudah memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Ini doa kami Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah. Dan juga kakak-kakak yang akan bercerita. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Oke, kita sudah berdoa dan kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh siapa? Ya, cerita yang akan disampaikan oleh kakak Widya. Namun sebelum itu, kakak mengajak kita semua untuk bernyanyi dengan lagu yang berjudul Aku Anak Terang. Ikuti gerakan kakak ya. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Oke, kita akan mendengarkan cerita. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Widya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh lagi berkumpul bersama-sama meskipun lewat online. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan Tuhan turut hadir ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus beri kami telinga yang mendengar biar kami fokus mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang dari seorang yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amos pasalnya yang kelima, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kakak akan bacakan untuk kita bersama-sama. Adik-adik silakan buka Alkitabnya lalu mengikuti dalam hati. Baca masing-masing ya. Oke. Kakak baca Amos pasal 5 ayat yang keempat dengan ayat yang sampai ayat yang keenam. Jalan menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betsheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia masuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Oke, sebelum kakak lebih lanjut menjelaskan firman Tuhan pada hari ini, kakak mau kita simak gambar berikut ini. Ya, kira-kira gambar yang ada di depan adik-adik ini, itu gambar apa ya? Itu gambar orang yang sedang apa? Ya, benar. Orang yang sedang berdoa. Nah, kalau gambar yang kedua ini, kira-kira itu gambar apa? Ya, betul. Itu gambar anak-anak sekolah minggu yang pergi ke gereja pada hari Minggu. Dan seperti gambar yang adik-adik lihat, khususnya yang gambar yang kedua, di situ ada gambar seperti adik-adik yang sangat bersemangat mau pergi ketemu Tuhan Yesus atau mau pergi dengar cerita yang akan disampaikan di kelas sekolah minggu. Nah, seperti gambar juga yang adik-adik lihat pada hari ini itu menggambarkan seseorang yang turut mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi, orang berdoa itu misalnya dia bangun pagi, dia berdoa, dia sebelum tidur, dia berdoa, dia makan, dia berdoa. Pokoknya dia melibatkan Tuhan atau dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, sama seperti pembacaan kita pada hari ini tentang Amos. Nah, adik-adik yang kakak kasihi di dalam Kristus Yesus, seperti yang kita bahas, tema kita pada hari ini adalah utamakan Tuhan. Sekali lagi, utamakan Tuhan. Nah, Amos adalah seorang yang berasal dari Tekoa. Amos termasuk kaum awam. Jadi Amos itu dia bukan hamba Tuhan adik-adik, atau dia bukan seorang gembala, tapi dia hanyalah seorang peternak domba. Nah, tetapi Allah memanggil dia untuk menjadi seorang nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, Allah memanggil Amos menjadi nabi untuk menyuarakan kebenaran pada bangsa Israel. Dan karena kehidupan bangsa Israel pada waktu itu mengalami kekacauan balauan di tengah-tengah bangsa ini. Lalu Tuhan memanggil Amos dan Tuhan memerintahkannya untuk pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Nah, Amos melakukan panggilan Tuhan. Amos pergi ke Betel, lalu di mana Betel itu adalah tempat di mana bangsa Israel, dan di sana itu bangsa Israel sudah banyak melakukan, atau mereka itu sudah melebihi
kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Karena mereka sudah bobrok gitu ya, dan mereka banyak menyembah kepada berhala, dan mereka di sana melakukan hal yang tidak baik, bahkan sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan atau dari kebenaran yang sudah Allah lakukan kepada mereka. Dan mereka tidak lagi melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya mereka. Mereka tidak mengutamakan Tuhan lagi, melainkan mereka menyembah kepada berhala, dan mereka apapun itu, lalu mereka kayak sembah-sembah begitu kepada berhala. Nah, adik-adik, seperti cerita kita pada hari ini juga, di sini mengingatkan kita untuk jangan seperti bangsa Israel yang tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan kita jangan seperti bangsa Israel yang tidak kembali kepada ajaran yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan seperti cerita kita hari ini juga tentang bangsa Israel yang harus tidak mengutamakan Tuhan. Di sini kita diajarkan untuk kakak mengajak kita semua untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga harus menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mengutamakan Tuhan, pasti kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ingat adik-adik, kehadiran Tuhan itu bukan hanya di saat kita baca firman Tuhan, atau di saat kita bernyanyi lagu-lagu sekolah minggu atau nyanyi-nyanyi lagu rohani, tetapi di saat kita main, di saat kita tidur, di saat kita jalan sekolah, atau bahkan di saat kita duduk-duduk di rumah, Tuhan turut hadir bersama-sama dengan kita. Jadi adik-adik tidak perlu sedih, jangan merasa kalau ya Tuhan itu hanya hadir waktu saya membaca firman atau waktu saya menyanyi lagu rohani saja. Tidak begitu ya adik-adik. Nah, adik-adik, ingat ya, kakak kembali lagi menekankan kepada kita semua, kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita dan menjadikan Tuhan nomor satu di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita perbuat, kita mau melibatkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Dan siapa yang di sini mau melibatkan Tuhan dalam kehidupannya? Ya, ada April, ada Yabes, ada siapa lagi? Ada Naya, ya, ada lagi teman-teman yang lain ya, yang mau melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita mari belajar ya dari apa yang kakak sampaikan pada hari ini, dan kita percaya kalau Tuhan itu turut hadir bersama-sama dengan kita. Dan mari kita semua mengutamakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pasti Tuhan turut hadir bersama-sama dengan kita ketika kita terus mengandalkan Tuhan. Oke, sekian penjelasan firman Tuhan yang kakak sampaikan pada kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa ya, kita mengucap syukur. Oke, sebagai rasa hormat kita sama Tuhan, mari kakak persilakan adik-adik untuk berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur dan kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan pada hari ini, mulai dari sekarang kami mau mengutamakan Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Dan kami mau melibatkan Tuhan, dan kami mau terus percaya kepada Tuhan di dalam semua apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Demikian dari kakak. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh kakak Widya. Semoga cerita ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik yang menonton. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, kakak mengajak kita semua untuk bernyanyi dengan lagu yang berjudul Burung Pipit yang Kecil.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kami sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah mengambil pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan terus memberkati mereka. Dan juga adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati mereka. Ini doa kami Tuhan. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.